Sering batal closing karena harga produk kamu selalu dibilang mahal? Tonton video ini sampai selesai. Kamu akan mendapatkan jawabannya di sini. Hey guys, selamat datang di channel YouTube Demanda, tempat kamu belajar banyak sekali tips dan triks berjualan online, terutama buat kamu-kamu para dropshipper. Pada video kali ini saya akan membahas secara spesifik bagaimana cara menjawab konsumen yang menganggap produk kamu harganya mahal. Tapi sebelumnya, saya ingin memberikan sebuah pengumuman nih. Berhubungan dengan tutupnya sebuah platform dropship yang dulu menjadi kompetitor kami, maka kami, Demanda Indonesia, ingin menyampaikan sebuah pernyataan bahwa kami tidak memiliki afiliasi apapun dengan platform dropship manapun. Demanda sendiri merupakan sebuah platform dropship. Kami adalah sister company dari Admin Cerdas Indonesia yang merupakan sebuah tools yang bisa digunakan untuk mempermudah jualan online. Jadi produk yang kami miliki hanya dua, yaitu Admin Cerdas dan Demanda. Sekali lagi, kami tidak terafiliasi dengan produk-produk atau platform dropship manapun selain Demanda dan Admin Cerdas. Oke, sebelum kita lanjutkan ke main konten nih, yaitu cara menjawab konsumen yang menganggap harga produk kamu mahal. Kita harus mengetahui terlebih dahulu, sebetulnya kenapa sih harga itu dianggap mahal? Yang pertama, karena ada pembandingnya. Kita ambil contoh yang mudah saja ya, yaitu produk smartphone. Yang namanya iPhone dianggap lebih mahal dari Xiaomi. Emang kalau kita melihat dari bahannya, dari spesifikasinya, iPhone lebih unggul. Lebih lagi, iPhone itu juga menjual lifestyle yang mengkomunikasikan pada penggunanya bahwa kalau kita pakai iPhone itu kita keren. Nah, sekarang kita bandingin nih. Kalau iPhone dianggap lebih mahal dari Xiaomi, apakah iPhone dianggap lebih mahal dari HP Samsung yang sama-sama flagship? Nah, belum tentu karena mereka memiliki spesifikasi yang mirip, memiliki fitur yang mirip, dan memiliki janji yang mirip bahwa yang pakai iPhone ini keren, yang pakai Samsung juga keren. Sekarang apakah HP iPhone ini mahal? Enggak juga. Kalau dibandingin Samsung, apakah HP iPhone ini mahal? Mahal kalau kita bandingin Xiaomi. Yang kedua, harga produk dianggap mahal karena value-nya nggak sesuai dengan harganya. Sebetulnya apa sih harga itu? Harga itu sebetulnya hanya sebuah angka yang ditempelkan pada produk atau jasa sebagai ganti value-nya atau sebagai ganti nilainya. Kalau memang value yang didapatkan oleh customer itu sebanding atau bahkan lebih oke daripada harganya, maka harga ini dianggap murah. Tapi kalau memang value-nya itu di bawah harganya, bisa jadi produk kamu dianggap mahal. Alasan yang ketiga, kenapa produk itu dianggap mahal adalah budget atau finansial. Memang ada customer-customer atau calon-calon konsumen yang memiliki budget dalam belanja. Jadi kalau memang harga yang kamu tawarkan nggak masuk ke budgetnya mereka, maka produk tersebut akan dianggap mahal oleh konsumen tersebut. Nah, lalu apa yang mesti kita lakukan? Kita mesti memilih. Memang ada customer-customer tertentu yang masuk target market kita. Ada customer-customer yang nggak masuk dalam target market kita. Kalau memang misalkan customer ini berusaha menawar sampai hargamu itu sesuai dengan budgetnya mereka, dan kamu nggak bisa memberikannya, berarti customer kamu ini memang tidak masuk target market kamu. Kamu harus segera move on dari customer ini. Nah, sekarang kita masuk ke main kontennya ya. Gimana kalau kamu sedang berjualan, lalu calon customer kamu ngomong, wah enggak deh, harganya mahal. Nah, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah menanyakan, dibandingkan dengan apa kak mahalnya? Ada dua kemungkinan jawaban nih di sini. Yang pertama, dibandingkan dengan produk yang serupa. Misalkan kalau kamu jual t-shirt, maka dibandingkan dengan t-shirt yang lainnya. Atau yang kedua, dibandingkan dengan toko yang berbeda yang menjual produk yang sama dengan kamu. Ingat, kalau kamu dropshipper, produk kamu ini kemungkinan sudah dijual banyak sekali orang.
maka nggak menutup kemungkinan juga kalau kamu akan dibandingkan dengan salah satu dari mereka. Jadi langkah pertama hanya mengidentifikasikan ini dibandingin apa nih mahalnya. Lalu kita masuk ke langkah kedua. Apapun jawaban konsumen kamu, setujui jawaban tersebut dan berikan sedikit alasan. Misalkan permasalahan produk yang serupa ya. Jadi kamu menjual produk A lalu dibandingkan dengan produk yang berbeda tapi mirip. Yang perlu kamu lakukan hanya menyetujuinya. Karena yang namanya harga itu bukan fakta, tapi persepsi, anggapan. Jadi kita bisa jawab seperti ini nih. Oh iya kak, saya tahu produk itu. Memang produknya bagus kok untuk kualitas harga seperti itu. Atau kalau pembandingnya adalah toko yang beda tapi menjual barang yang sama persis, yang bisa kamu lakukan adalah menyetujui juga. Iya kak, saya tahu kok toko itu. Mereka memang tokonya oke, mereka juga memberikan layanan yang bagus. Intinya pada tahap ini, jangan lawan pendapat konsumen terlebih dahulu. Yang perlu kamu lakukan adalah menyetujuinya. Lalu kita lanjutkan ke langkah ketiga. Jelaskan value kamu. Entah itu value produknya, entah itu value toko kamu. Misalkan kalau yang dipermasalahkan adalah produk yang mirip, kamu bisa bicara mungkin tentang bahannya. Misalkan ya sama-sama jualan sweater atau hoodie. Kamu bisa bilang, oh iya kak, memang yang di sana itu jualnya bahan baby terry polyester. Kalau di tempat saya sama-sama baby terry-nya pak, tapi punya saya adalah baby terry katun. Memang kalau secara bahan yang baby terry katun ini lebih mahal kak, karena memang jauh lebih nyaman dipakai. Dan sama-sama hangat kak kalau sweater, makanya harganya lebih mahal. Atau kalau yang dipermasalahkan adalah tokonya, yaitu toko B menjual barangnya lebih murah dari toko kamu. Maka yang harus kamu tonjolkan adalah layanan atau value berbelanja di toko kamu. Misalkan nih, iya kak, kalau yang di sana itu bagus kok sebetulnya, layanannya juga oke, produknya juga oke. Tapi kalau kakak belanja di toko saya, misalkan ada apa-apa nih kak sama barangnya, ada kerusakan pada saat pengiriman, atau mungkin ada salah di penjahitan, kakak bisa langsung kabarin saya. Dan pasti saya akan urus returnya sampai beres. Saya akan entah retur itu uangnya, atau saya pasti kirim dengan produk yang oke kak. Intinya berbelanja di saya, ini aman kak. Kakak bisa pegang omongan saya. Nah, setelah kamu melakukan ketiga langkah tersebut, kita masuk ke langkah keempat, yaitu yang namanya closure. Ini namanya closure, bukan closingnya. Artinya adalah penutupan. Kita harus menutup pembicaraan ini. Jadi ada dua kemungkinan, jadi beli atau nggak jadi beli. Disinilah kita memutuskan, kalau memang customer itu masih ngeyel bahwa produk yang kamu tawarkan ini mahal, layanan yang kamu provide ke mereka ini mahal, maka kita harus bisa memutuskan kalau oke, ini memang nggak termasuk dari target market kita. Dan kita harus mengkomunikasikannya kepada pelanggan. Misalkan seperti ini nih. Oke kak, mohon maaf ya kalau di toko saya harganya segini. Saya sudah nggak bisa turunin lagi. Sayang ya kalau kakak masih belum cocok dengan produk ataupun harganya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melihat-lihat barang di toko saya ya kak. Saya doakan kakak sehat dan sukses selalu. Nah, di sini ini adalah yang namanya closure. Ini sudah selesai. Kita tidak memperpanjang pembicaraan ini supaya waktu kamu juga tidak terbuang meladenin customer yang memang nggak masuk target market kamu. Kemungkinan keduanya adalah customer ini setelah dijelaskan, dia merasa oke, ternyata barangnya oke, tokonya juga oke, baik saya akan belanja. Maka kamu tinggal langsung closing di sana. Misalkan gini nih, oke kak, terima kasih sudah percaya dengan toko kita dan produk kita ya kak. Mungkin kakak kepingin pembayarannya pakai e-money atau transfer, atau mungkin kakak mau COD. Jadi kita langsung tembak aja supaya customer segera melakukan pembayaran atau segera melakukan order. Oke, sekian video kali ini. Hopefully video ini bisa membantu kamu meningkatkan penjualan kamu. Karena kamu sekarang sudah tahu caranya menjawab pertanyaan konsumen, terutama yang menanyakan kenapa kok harganya mahal. Kalau kamu suka video-video seperti ini, jangan lupa like,
subscribe dan nyalakan notifikasinya karena kita akan selalu melakukan update mingguan tentang video-video berisi tips dan triks untuk membantu jualan online kamu. Selamat berjualan, semoga sukses selalu.